Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ajeng? Alhamdulillah, Bu. Semangat. Semangat ya. Kebetulan enggak puasa. Oh, saya puasa lagi gini loh. Kalau dalam suasana yang senang kayak gini, harapannya nanti kita bisa sharing nyaman ya Mbak Ajeng ya. Ini pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan ya terkait dengan rencana kunjungan kelas, supervisi kunjungan kelas atau observasi kunjungan kelas yang insya Allah kita laksanakan nanti. Ini Mbak Ajeng kan bahasa Indonesia ya? Kelas berapa Mbak Ajeng? Kelas 8. Kelas 8. Nanti rencananya di kelas 8 apa ini Mbak Ajeng? Saya rencanakan di kelas 8A. 8A ya. Mungkin terkait rencana pembelajaran di situ, Mbak Ajeng mau menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam rencana pembelajarannya nanti? Kebetulan kan ini saya mau masuk bulan Mei, saya rencanakan memang masuk materi baru, Bu. Materinya tentang teks pidato. Jadi karena awal nanti tujuannya yang pertama anak-anak mengenal ciri-ciri, peserta didik akan mengenal ciri-ciri teks pidato. Yang kedua, peserta didik akan memahami dari mengetahui ciri-ciri tadi, kemudian akan bisa menyimpulkan pengertian dari teks pidato. Jadi ini masih tahap awal pengenalan teks pidato ya. Nanti rencana sesuai tujuan pembelajaran yang Mbak Ajeng sampaikan masih pengantar materi, mengenal ciri teks pidato. Berarti belum sampai tahap praktek ya, berarti nanti ya saat observasi ya. Baik Mbak Ajeng, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan nih, mungkin Mbak Ajeng sudah merencanakan strategi apa yang mau digunakan? Yang terpikir itu saya menggunakan metode discovery learning. Halo Mbak Ajeng, ketemu lagi nih. Alhamdulillah setelah kemarin saya masuk ke kelasnya Mbak Ajeng ya, melihat pembelajaran di kelasnya Mbak Ajeng. Sekarang kita punya kesempatan untuk bincang-bincang lagi di momen pasca observasi. Dari yang kemarin sudah kita bicarakan sebelumnya di pra, dan sekarang kita ada di pasca observasi. Kira-kira apa yang ingin Mbak Ajeng dapat dari percakapan kita kali ini? Tentunya ya masih terkait dengan rencana pembelajaran itu nih. Terkait dengan rencana, lalu saat pembelajarannya dan pasca sekarang ini, yang kemarin juga Bu Alfi sempat membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya saya ingin tahu mungkin saran, komentar terkait pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, baik Mbak Ajeng. Jadi harapannya nanti selain membicarakan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, kita bisa saling sharing tentang pembelajaran diferensiasi ya. Semoga nanti bisa tercapai. Ini Mbak Ajeng kan kemarin sudah bikin perencanaan atau modul ajar ya tentang pembelajaran pidato dan sudah melaksanakannya juga. Nah ini saya pengen tahu dari Mbak Ajeng sendiri ini gimana perasaannya Mbak Ajeng melihat atau merefleksi dari pembelajaran yang sudah Mbak Ajeng lakukan. Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya cukup puas, Bu, terlepas dari kendala kemarin ada speakernya kurang maksimal.
karena memang saya juga ada persiapan terus menyiapkan speaker yang pas. Terlepas dari itu saya cukup puas karena berjalan sesuai rencana juga. Terus ada juga yang saya amati dari anak-anak, kok dari penampilan video, saya menampilkan video dan juga saya memberikan transkrip kemarin, itu anak-anak ada yang fokus ke video, ada yang fokus ke transkrip. Itu juga saya menyadarkan saya juga bahwa oh iya ya ternyata bisa juga berdiferensiasi gitu, karena memang sungguh baru pertama kemarin saya gunakan sumber belajar yang beragam seperti itu. Bagus kalau Mbak Ajeng merasa dari pembelajaran kemarin sudah cukup bagus. Saya sendiri juga berpendapat yang sama ya, sesuai dengan yang Mbak Ajeng sampaikan itu tadi. Tadi karena bilangnya cukup puas nih ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 gitu Mbak Ajeng ada di skala berapa terkait pembelajaran? Pembelajaran kemarin 8. Ya, kecuali memang kemarin ada kendala speaker itu ya. Oke. Dari yang 8 itu tadi, apa yang menurut Mbak Ajeng itu sudah baik? Yang menurut saya sudah baik ya tentu apa yang sudah saya siapkan, termasuk videonya, transkripnya itu berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tahapannya juga sesuai yang saya inginkan, anak-anak juga responnya sesuai yang saya inginkan. Jadi ya hanya kendala kemarin itu saja. Dan untuk diskusi mungkin beberapa anak-anak karena belum sampai ke kemarin itu belum sampai ke LK-nya saya, LK-nya saya pagi belum sampai membaca, mungkin anak-anak waktunya sudah habis, saya belum muncul yang unsur mandiri kemarin saya ingin menonjolkan. Baik, jadi yang sudah baik itu bisa dipertahankan. Jadi persiapannya Mbak Ajeng sebenarnya sudah baik ya. Jadi mungkin di pembelajaran berikutnya memang persiapan ini harus diperkirakan ya Mbak Ajeng ya. Oke. Tadi juga Mbak Ajeng menyampaikan kan ya sudah di skala 8 gitu ya. Berarti kan mungkin dari Mbak Ajeng ingin meningkat nggak sih? Tentu saja. Kalau mau meningkat ke skala berapa? 10. Masya Allah ya, harus sampai 10 ya Mbak Ajeng ya. Oke. Nah, kalau ingin mau ke 10 nih ya, mau ingin ke 10 dari yang tadi Mbak Ajeng sudah bilang baik, mungkinkah ada yang masih belum baik gitu ya, yang ingin Mbak Ajeng kembangkan untuk meningkatkan jadi level 10 tadi? 8 jadi 10 nih. Yang kemarin kan tentunya terkait sarana prasarana yang kurang saya siapkan dengan baik. Terus nanti kedepannya akan coba saya perbaiki. Selain itu ada unsur yang mandiri itu saya belum masuk, karena saya ingin anak-anak saat berdiskusi di masing-masing kelompok itu mau memberikan pendapatnya sendiri. Jadi saya nanti di LK itu juga saya memberikan salah satu pertanyaan, yaitu ciri dan pengertian pidato ya. Itu saya ingin mereka masing-masing punya pendapat mereka tentang jadi secara mandiri mereka menyimpulkan setelah menganalisis dari video dan teks yang saya berikan itu. Saya ingin mereka secara mandiri bisa membuat kalimat sendiri, apa itu pengertiannya, apa ciri-ciri pidato. Jadi setelah mereka mencari informasi juga mungkin di internet atau di buku, mereka bisa membahasakan sendiri dari hasil analisis secara mandiri. Untuk mandiriannya ya Mbak Ajeng ya. Oke. Ini mohon izin ya Mbak Ajeng terkait observasi kita kemarin, saya mau menyampaikan ya. Hampir sama seperti yang sudah Mbak Ajeng sampaikan tadi, ketika saya mengamati pembelajaran Mbak Ajeng itu kan kemarin ada aspek pengembangan yang Mbak Ajeng sampaikan ya, katanya ingin menyampaikan mengembangkan aspek profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis dan mandiri. Kan sudah bahas. Ya seperti yang Mbak Ajeng tadi sampaikan, kalau untuk yang berpikir kritis itu menurut pengamatan saya itu sudah ada, Mbak Ajeng sudah bagus melalui menganalisis informasi berupa video dan teks itu anak-anak mengolah informasinya ya, itu sudah melatih berpikir kritis. Kemudian dengan dipancing pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Ajeng itu. Kemudian yang mandiri juga seperti yang Mbak Ajeng sampaikan, karena memang tahapannya belum sampai akhir pembelajarannya, sehingga untuk mandiri belum bisa tercapai sepenuhnya, tapi sudah nampak seperti yang Mbak Ajeng sampaikan tadi, anak-anak menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan sendiri.
Kemudian untuk strategi pengembangannya kemarin disampaikan Mbak Jen pakai discovery learning ya, dengan metode tanya jawab dan diskusi. Saya juga sudah melihat dan itu ada di sana, di pembelajarannya sudah terlaksana. Kemudian saya juga mengamati penggunaan media ya, atau bahan ajarnya itu dengan video dan teks. Sudah bagus, sudah sesuai perencanaan Mbak Jen. Nah, karena sudah sesuai perencanaan, tadi juga ingin menjadi level 10, selain disampaikan ingin yang tadi kemandiriannya ditingkatkan ya, mungkin ada yang ingin dikembangkan Mbak Jen, yang bisa ditindaklanjuti ke depannya. Itu tadi karena dari di awal tadi saya ingin berbicara, minta saran dan minta komentar terkait kemarin saya juga dapat inspirasi juga dari ketemu dengan di kegiatan pembelajaran itu. Mbak Alfi sempat bilang, oh ini sudah masuk berdiferensiasi berarti Mbak gitu. Jadi saya ingin tahu lebih dalam tentang berdiferensiasi. Dan nanti kedepannya saya ingin membuat yang lebih baik lah, lebih terencana. Jadi rencana pengembangan Mbak Jen nanti mengembangkan belajar yang berdiferensiasi ya. Kalau kemarin Mbak Jen sudah berusaha membuat istilahnya sumber belajar berupa video dan teks, itu menurut Mbak Jen itu memperkirakan anak-anak yang tipe apa? Kalau untuk teks, tipe gaya belajarnya yang bagaimana gitu ya? Untuk teks itu, kalau untuk yang pembelajaran ini sebenarnya saya tidak ada tidak melihat itu. Iya, memang bukan fokus ya, bukan fokusnya. Nah, saya melihatkan teks itu sebagai bentuk analisis untuk pidato itu juga, karena harus ada dalam pidato itu harus ada persuasinya dan ada bentuk persuasi dan ada bagian-bagiannya itu seperti salam, pembuka, terus isi, penutup, itu yang membedakan. Jadi saya ingin itu tampak. Kalau hanya melihat video, anak-anak tidak mungkin ngeh gitu. Ya, jadi cermat tidak bagiannya. Kalau ada teksnya otomatis langsung kelihatan perbedaannya gitu. Jadi saya kemarin jujur saja tidak mempersiapkan untuk berdiferensiasi. Tapi yang unik itu tadi Mbak Jen menyampaikan ada Mbak Jen melihat anak-anak ada yang baca teks serius gitu ya, ada yang baca teks juga sembari lihat videonya ya. Itu sebenarnya beberapa anak tersebut sedang mengekspresikan gaya belajar mereka ya Mbak Jen ya. Mungkin kedepannya nanti sesuai yang diharapkan Mbak Jen bisa coba berlatih lagi mengembangkan modul ajar yang mewakili gaya belajar murid yang bervariasi tadi. Oke, Mbak Jen, ini sudah sampai di penghujung. Kira-kira sejauh percakapan kita tadi, apa yang Mbak Jen dapatkan dari percakapan kita kali ini? Terima kasih sarannya dan komentar terkait berdiferensiasi tadi. Terus ya ilmu baru gitu, termasuk berdiferensiasi. Awalnya saya hanya tidak sengaja merencanakan menjadi oh iya ya gitu. Jadi saya juga menyadari kalau kemarin karena saat pembelajaran, oh iya saya lihat, saya amati benar-benar di anak-anak, oh iya ya ternyata anak-anak ada yang padahal videonya suaranya tidak begitu jelas tapi ya. anak tetap lihat video. Menarik mereka itu berarti ini. Nanti bisa diterapkan nanti di yang berikutnya ya Mbak Jen ya. Baik. Terima kasih Mbak Jen. Berikutnya ditindaklanjut nanti di rencana tindak lanjut yang Mbak Jen menyampaikan ingin mengembangkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, semoga bisa terlaksana ya. Nanti mohon disampaikan perencanaan tindak lanjutnya ya, supaya kita bisa saling sharing lagi di depannya. Saya tidak sabar nanti nunggu modul ajar yang sudah berdiferensiasi gitu. Terima kasih Mbak Jen, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.